Tuhan menyertai bukan saja di jalan-jalan yang lurus, yang enak, yang datar, yang nyaman untuk dilalui. Dikatakan tadi melalui air dan juga melalui api. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap dan berdoa semoga hari-hari Anda selalu diwarnai oleh pertolongan Tuhan. Meskipun banyak dari Anda, banyak dari kita mungkin saat ini sedang mengalami jalan buntu dalam usahanya. Dalam mencari rejeki, memperoleh penghasilan tambahan, dalam mencari kesembuhan demi kesembuhan, keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Sudah coba sana sini berbagai macam alternatif, selalu kok rasanya terkunci. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah saat 1000 pintu tertutup untuk Anda, ingat baik-baik, Tuhan selalu buka jalan. Nah, saya dalam video kali ini akan mengangkat satu kitab Nabi dalam Perjanjian Lama yang seringkali menggunakan kata jalan. Kata jalan dalam bahasa Ibrani itu artinya derek. Nah, kata derek ini seringkali muncul dalam nubuat Nabi ini, yaitu nubuat Nabi Yesaya. Mengapa Romo? Kenapa Nabi Yesaya seringkali mengangkat tema jalan? Karena pada waktu itu orang Israel sedang salah jalan. Mereka lelah dengan perjalanan mereka. Mereka tersesat, mereka salah pilih jalan. Semua yang mereka lakukan membuat mereka malah menjauh dari Tuhan. Kok bisa begitu Romo? Apakah mereka nggak pernah ditegur oleh Allah? Apakah mereka tidak pernah diarahkan oleh Allah? Apakah mereka tidak pernah ditunjukkan jalan oleh Allah? Saudara-saudara, Allah dalam Perjanjian Lama tidak pernah kurang-kurang, tidak pernah lelah-lelah memberikan jalan bagi umatnya. Tetapi umatnya ini sedang mengalami kebutaan, tidak melihat jalan Allah. Apa sebabnya? Di zaman Nabi Yeremia, orang Israel sedang mengalami kemakmuran yang gilang gemilang. Mereka sedang makmur, tidak ada penjajah. Mereka sedang mengalami situasi yang damai. Tetapi damainya adalah damai tipuan. Sebab di balik rasa damai palsu itu ada kebobrokan yang membuat mereka semakin jauh dari Allah. Nah, di masa-masa orang Israel sedang tersesat seperti itu, Allah seringkali mengirimkan nabi-nabinya untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada mereka untuk menemukan kembali jalan pulang. Nah, sementara untuk kita saudara-saudara, ketika pintu-pintu kita banyak yang tertutup, ketika kita tidak tahu jalan mana yang harus kita pilih. Romo, jalan yang dari Tuhan yang mana sih? Yang ditunjukkan Tuhan buat saya misalnya. Saudara-saudara, kalau kita sering baca firman Tuhan, akrab dengan Tuhan, tahu cara kerja Tuhan, kita akan mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya pada hari ini untuk mengangkat Nabi Yesaya, kitabnya di bab 43, di mana di situ diangkat banyak sekali tema jalan. Mari kita bahas yuk, supaya Anda yang sedang salah jalan, Anda yang lagi lelah dalam perjalanan, Anda yang merasa semua jalan-jalannya tertutup, dibukakan jalan oleh Tuhan. Silakan Anda buka Yesaya bab 43. Dikatakan begini di ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ayat 2 aja sudah ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan menyertai bukan saja di jalan-jalan yang lurus, yang enak, yang datar, yang nyaman untuk dilalui. Dikatakan tadi melalui air dan juga melalui api. Sebuah simbol ekstrim di mana dalam kehidupan manusia seringkali digambarkan situasi yang tidak mudah.
jungkir balik Romo, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang menyesatkan dan juga melelahkan. Ingat saudara-saudara, nubuat Nabi Yesaya ini, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Saudara-saudara, ketika Anda sedang bingung, Romo harus pilih jalan A atau pilih jalan B, kok sama-sama kayaknya ini dari Tuhan. Apapun jalan yang Anda pilih, bawa Tuhan, pegang Tuhan. Penyertaan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Sebelum Anda memilih, sebelum Anda memutuskan, sebelum Anda mengambil sebuah keputusan yang definitif untuk hidup Anda, Tuhan sertai aku, anakmu ini. Tuntun jalanku Tuhan, jangan sampai aku salah memilih. Sebelum memulai bisnis, sebelum berjualan, sebelum buka usaha, sebelum cari jodoh, sebelum mengambil sebuah keputusan penting dalam kehidupan Anda. Saudara-saudara, lewat jalan api ataupun air, Tuhan selalu menyertai. Penyertaan Tuhan juga kita temukan di ayat 5. Dikatakan begini, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Lagi-lagi kalau tadi dikatakan aku akan menyertai engkau, di ayat 5 dipertegas lagi, jangan takut. Penyertaan Tuhan membuat kita tidak takut. Ketika dunia sangat mengkhawatirkan, ketika dunia sangat menakutkan buat kita. Ketika banyak pikiran, banyak urusan, tumpang tindih dalam kepala kita, jangan takut. Tuhan tuntun aku anakmu supaya aku bisa melewati masa-masa sulit ini. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, yang luar biasa juga kalau kita membaca di ayat 15 dan 16. Silakan Anda buka Yesaya bab 43 ayat 15 sampai 16. Dikatakan begini, akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Dikatakan yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Di ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, kalau tadi ada disebut air, buat orang Israel yang jarang sekali air ditemukan, ketemu air mereka sangat takut, apalagi api. Di situ pun Tuhan menyertai kita, Tuhan berkata jangan takut. Nah sekarang dikatakan selain banyak jalan-jalan yang menakutkan, dikatakan juga banyak jalan-jalan yang sulit. Tidak jarang manusia menjadi gagal dalam perjalanannya. Nah di situ ketika Anda gagal, Tuhan berjanji aku akan membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat jalan baru buat kita. Ketika kita coba A, B, C, gagal terus, gagal lagi. Tuhan akan memberikan jalan baru yang cocok buat kita. Bahkan tadi dikatakan di padang gurun sekalipun Tuhan akan membuat sebuah jalan buat kita. Di saat-saat terberat dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman ini Yesaya bab 43 sebetulnya Tuhan mengingatkan orang Israel akan sebuah peristiwa yang sangat mencekam dalam kehidupan bangsa Israel begitu mereka keluar dari padang gurun, yaitu pengalaman Pi-hahirot. Apa itu Romo? Kok Pi-hahirot? Anda bisa menemukannya di kitab Keluaran bab 14. Dikatakan di situ Musa menyuruh orang Israel untuk percaya ketika mereka ada di daerah yang bernama Pi-hahirot. Bayangkan saudara-saudara, Pi-hahirot ini penting. Karena apa? Di depan mereka itu ada laut yang tidak bisa terseberangi. Di belakang mereka ada Firaun dan juga pasukan berkudanya. Di kiri kanan mereka ada tebing-tebing tinggi yang tidak bisa didaki. Jadi Pi-hahirot adalah situasi yang sangat amat mencekam di mana orang Israel mengalami jalan buntu. Maju salah, mundur salah, kiri salah, kanan salah, naik nggak bisa, ke bawah cari kuburan sendiri. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman Pi-hahirot dalam kehidupan Anda? Serba salah, serba mentok, serba terkunci semuanya. Nah, dalam situasi seperti itu Anda harus ingat bahwa satu,
Tuhan akan menyertai. 2, jangan takut. Ketiga, Tuhan akan membuat jalan baru buat kita. Ada 1000 pintu terkunci, Tuhan akan membuka jalan yang baru. Ketika di depan kita banyak hal-hal yang tidak mungkin buat kita, bagi Tuhan selalu mungkin. Silakan Anda baca ayat-ayat ini sekali lagi dalam permenungan Anda, dalam doa-doa Anda. Yakinlah bahwa Tuhan selalu buka jalan. Nah, mungkin Anda bisa protes kepada saya. Romo, saya udah coba jalan Tuhan, tapi kok masih gagal. Kenapa? Proses pembentukan saya, proses pemulihan saya kok panjang banget. Nggak kayak orang lain, Romo. Orang lain coba sekali 2 kali langsung berhasil. Kenapa saya udah ratusan kali mencoba, tidak pernah berhasil. Nah, saudara-saudara, saya mau mengangkat 1 ayat lagi, bahkan 2, masih di kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya bab 55. Anda pasti sudah pernah mendengar ayat ini. Sangat terkenal, yaitu ditulis begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, ketika kita gagal dan gagal lagi dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam mencari jalan keluar kita, ingatlah, mungkin kalau bagi manusia kita tuh dianggap orang gagal. Rancangan kita amburadul, rancangan kita runtuh oleh realita-realita kehidupan ini. Ingatlah, yang sedang kita jalani dalam proses kita adalah jalan Tuhan. Yang sedang kita lalui lika-likunya adalah rancangan Tuhan. Yang berbeda sekali dari rancangan kita sebagai manusia. Manusia mungkin bisa bilang kita gagal total dalam kehidupan. Gak pernah berhasil, kere. Kita dipandang sebelah mata. Kita dianggap wah terlalu mengagung-agungkan Tuhan. Percayalah saudara-saudara, yang namanya rancangan Tuhan tidak pernah gagal untuk kehidupan kita semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih, besar harapan saya Romo Yosef, semoga kita semua tidak menjadi lelah dalam perjalanan kita. Kita menemukan ujungnya perjalanan ini, kemana kita mau melangkah, dan juga dengan siapa kita melangkah. Apa yang kita buat dalam perjalanan kita. Apakah kita cuma jalan doang lalu sampai garis finish? Tetapi yang penting juga adalah dalam perjalanan menuju garis akhir, apa yang kita perbuat. Nah, saudara-saudara, saat ini sekarang saya sedang di Bali, entah lagi jalan-jalan atau lagi satu tugas. Tadi siang saya mampir ke panti asuhan untuk berbagi berkat Bible Learning. Di situ saya belajar banyak hal. Anak-anak panti yang udah gak punya orang tua, berasal dari keluarga yang terbatas, mereka tetap ceria, mereka punya harapan. Tuhan baik untuk kehidupan mereka, Tuhan pasti menolong mereka. Di situ saya merasa tergerak bagaimana saya yang diberkati oleh banyak berkat ini bisa juga menyalurkan berkat-berkat yang saya terima. Nah, saudara-saudara, kalau Anda mau ikut berpartisipasi, saya akan pasang nomor rekening dari panti asuhan itu. Dikelola oleh para suster OSF, Suster Saverin tadi saya bertemu, punya puluhan anak dari TK sampai kuliah, pasti membutuhkan pertolongan kita. Mari, supaya kita tergerak, membuka jalan juga buat mereka-mereka yang menurut dunia mungkin masa depannya udah gak ada lagi. Bagi Tuhan selalu ada jalan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam. Aku